Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan YouTube kami di Rafiq Channel. Subscribe, share, dan like. Semoga Anda termasuk sama-sama berjuang bersama kami. Terima kasih. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan atas fatwa dan bimbingannya, mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan majelis taklim ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat insyaallah fid dunya wal akhirah, selamat dan membawa bahagia dunia dan akhirat hendaknya. Dengan majelis taklim kita akan mendapat ilmu yang manfaat, yang bisa mengamalkan dengan ilmunya. Mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan ahlinya serta para sahabatnya, dan kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nantinya di yaumil kiamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di sini manusia perlu dengan hati-hati misalkan hidup dan kehidupan di dunia ini, karena ada sebab-sebab yang bisa manusia tidak bahagia. Ini harus diwaspadai. Menjadi manusia tidak bahagia, sebab apa? Yang pertama, sebab dia menjadi orang yang ahli marah. Gawenya marah saja, sama anak marah, sama istri marah, sama suami marah. Malah kadang-kadang kalau tidak terkontrol sama tuanya marah pula. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Maka hindari jauh-jauh sifat pemarah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita lembut. Itu. Kemudian yang kedua adalah pendendam. Sedikit masalah sedikit menjadi pikiran, dendam dan lain sebagainya. Nah, ini pendendam ini tidak bahagia hidupnya. Hidupnya tidak bahagia orang pendendam. Makanya jangan jadi orang pendendam. Kemudian yang ketiga adalah hasud dan dengki. Masya Allah, orang dengki ini, orang hasud ini, Masya Allah. Tetangganya tidak boleh bahagia. Setelah bahagia sedikit dia tidak suka. Nah, ini pendengki, ya, hasud dan lain sebagainya. Ini harus dihindari jauh-jauh. Kemudian
Yang keempat adalah tomak. Jangan tomak hidup di dunia, karena tomak ingin dikasih orang. Orang bahagia dapat rezeki sudah ingin dikasih duit, ingin dikasih makanan, ingin dikasih segalanya. Masya Allah, ini orang ahli tomak. Orang enggak bahagia hidupnya di dunia kalau tomak saja. Kemudian yang kelima adalah tidak sabar. Hidup enggak sabar itu Masya Allah. Padahal Allah subhanahu berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Hindari jauh-jauh sifat gerusa-gerusu enggak sabar. Karena itu bisa merusak dalam tatanan hidup di dunia ini. Yang berikutnya adalah termasuk tidak bahagia hidupnya karena apa? Riak. Riak pakaian, riak badan, riak hidung, riak kaki, riak rambut, riak kepandaiannya, kepintarannya, kecerdikannya, diriakkan semua jadinya. Sampai mengaji pun diriakkan. Nah, ini bahaya sekali. Orang riak itu. Riak itu ingin dipuji selain Allah. Ingin dipuji manusia. Kepengen dipuji wong. Nah, iki wong riak jenenge. Hindari jauh-jauh sebab iku uripe enggak bahagia wong riak itu. Enggak bahagia kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah busuk hati. Hati ini elek banget wong itu. Memperlihatkan kebusukan di dalam hatinya sampai ke wajahnya. Kelihatan. Ciri-cirinya orang yang riak itu kelihatan di wajahnya. Cara berbicara, cara bertindak, cara segalanya itu kelihatan sekali. Hindari jauh-jauh kebusukan hati. Obati dengan banyak-banyak menyebut asma Allah. Banyak-banyak menjalani perintah Allah. Ya, banyak-banyak meninggalkan larangan Allah. Mudah-mudahan sampean diparingi bahagia. Ya, nek sampean janji ati nelek, enggak ape bahagia hidup di dunia. Kemudian yang terakhir adalah cinta dunia, yaitu hubbud dunya. Jadi ini Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia ini pangkal dari kejahatan. Makanya ojo main-main dengan masalah hubbud dunya ini. Kelihatannya wae kaya enteng, cuman berat sekali orang yang hubbud dunya. Karena apa? Pangkal daripada kejahatan. Nah, demikianlah para hadirin penyampaian pagi hari ini. Mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya walaupun singkat, tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan dan kekhilafan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya terima kasih atas perhatiannya. Semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.